membuat kasih fitri, dan tak lupa teman-temanku yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya kita semua bisa berkumpul pada hari ini melalui daring. Salawat serta salam tak lupa tercurahkan pada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Faris Amir Faisal sebagai moderator pada acara hari ini dan akan membimbing jalannya diskusi. Dan adapun anggota kelompok saya yaitu Fidelananda Syahbana, Putri Wulandari, Nabila Nurani Hidayat, Angelina Hidayati Wijaya, Antika Agustin Sugiono, Nadia Munafati. Dan materi yang akan kami bahas pada hari ini adalah konsep ketuhanan. Saya akan menyampaikan susunan acara pada hari ini, yaitu yang pertama sesi pembukaan, kedua penyampaian materi melalui video, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Langsung saja mari kita buka acara pada hari ini dengan pembukaan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja saya akan menyampaikan materi melalui video. Adapun sub-materi yang akan kita bahas pada hari ini, yang pertama, filsafat ketuhanan dalam Islam, aliran teologi dalam Islam, keimanan kepada Allah, dan implementasi iman dan takwa dalam kehidupan modern. Subbab materi yang pertama adalah filsafat ketuhanan dalam Islam. Filsafat ketuhanan dalam Islam menempati disiplin ilmu tersendiri yang disebut ilmu kalam. Persepsi umat Islam kepada Tuhan disebut akidah. Agama Islam merupakan agama tauhid atau ketuhanan. Tauhid secara bahasa yang artinya kata nomin atau kata benda yang berasal dari kata kerja wahada yuwahidu yang artinya menunggalkan sesuatu. Tauhid secara syariat bermakna mengesahkan Allah dalam hal-hal yang dimilikinya. Oleh karena itu, ketuhanan terhadap Allah merupakan inti pokok ajaran Islam. Dengan demikian, filsafat ketuhanan menurut Islam berangkat dari epistemologi. Yang pertama, alam dan manusia adalah ciptaan dari Tuhan. Yang kedua, Tuhan hanyalah Allah. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Yang ketiga, Allah memiliki kekuatan dan kekuasaan terhadap segala sesuatu. Yang keempat, Allah itu berbeda dengan segala sesuatu. Allah itu tidak disamakan dengan ciptaannya. Menyamakan Allah sama saja dengan syirik. Lalu tauhid sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama, tauhid rububiyah, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal penciptaan, kepemilikan, dan pengurusan. Tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah, yaitu pengesahan dalam ibadah atau hanya Allah yang patut diibadahi atau disembah. Yang terakhir, tauhid asma wa sifat, yaitu pengesahan Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama dan sifat-sifat yang menjadi miliknya. Materi selanjutnya mengenai aliran teologi dalam Islam. Agama Islam pada mulanya bersatu sebelum sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi setelah sepeninggal Nabi Muhammad SAW, terdapat polarisasi menjadi beberapa golongan. Misalnya, banyak umat Islam yang enggan untuk melaksanakan zakat dan ada pula yang mengaku sebagai nabi. Hal itu disebabkan karena adanya persaingan politik tentang siapa yang akan menggantikan posisi Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu terdapat 4 khulafaur rasyidin, yaitu Umar, Utsman, Abu Bakar, dan Ali. Akan tetapi tidak pernah mendapat dukungan yang bulat dari umat Islam, sehingga banyak yang memanfaatkan kondisi tersebut. Selain itu, persaingan politik ini pun menyebabkan perpecahan golongan. Dan ketika terjadi perpecahan golongan ini, diperlukan dalil-dalil teologi untuk melegitimasi pendapatnya. Aliran-aliran teologi dalam Islam tersebut terdiri dari 6 aliran, yaitu 1. Aliran Khawarij, yaitu golongan yang kecewa terhadap keputusan Ali
yang menerima islah dengan Muawiyah. Yang kedua, aliran Murji'ah, yaitu aliran yang disinyalir menjadi dalang timbulnya kekerasan dan pembunuhan terhadap Umar, Utsman maupun Ali. Yang ketiga, aliran Syiah, yaitu aliran pendukung fanatik Ali bin Abi Thalib. Yang keempat, aliran Qadariyah dan Jabariyah. Aliran Jabariyah yaitu aliran fatalistik yang menganggap bahwa segala sesuatu yang terjadi merupakan ketentuan Allah, sehingga tidak ada gunanya suatu ikhtiar atau usaha. Sebaliknya, aliran Qadariyah yaitu aliran yang mengesampingkan aspek Allah sebagai sebab, sehingga lebih mengutamakan usaha material dibandingkan ritual seperti berdoa, karena menganggap berdoa tidak akan bermanfaat jika tidak dibarengi dengan usaha yang nyata. Yang kelima, aliran Mu'tazilah, yaitu aliran yang bercorak logika karena selalu mengedepankan argumentasi akal dalam menentukan setiap keputusan. Dan yang terakhir, Ahlussunnah wal Jamaah, yang secara bahasa artinya umat Islam yang selalu berpegang pada Al-Quran dan Hadis sebagai referensi utama ketika memutuskan suatu permasalahan. Untuk materi yang selanjutnya yaitu poin ketiga, keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih iman itu? Iman menurut pengertian bahasa ialah at-tasdiqu bil qalbi, yang artinya membenarkan dalam hati. Adapun pengertian iman menurut syara ialah mengucapkan dengan lidah, membenarkan dengan hati, dan mengerjakan dengan anggota tubuh. Adapun iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti mempercayai Allah dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan yaitu lafal syahadat, dan melaksanakannya dengan perbuatan atau beribadah. Orang yang beriman adalah orang yang mulia. Iman biasa disandingkan dengan takwa, karena bila seorang beriman dengan baik, dia akan bertakwa juga. Takwa artinya menjalankan perintah-perintah Allah dan tidak melakukan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keimanan seseorang dapat dilihat ketika mereka mengalami suatu musibah. Ada pula hal-hal yang merusak keimanan seseorang berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yaitu ada 7. Yang pertama, syirik atau menyekutukan Allah. Yang kedua, melakukan sihir. Yang ketiga, memakan harta riba. Yang keempat, membunuh jiwa manusia. Yang kelima, memakan harta anak yatim. Yang keenam, melarikan diri dari perang atau jihad. Dan yang ketujuh, menuduh wanita-wanita yang baik-baik berzina atau qadhaf. Selanjutnya yaitu ruang lingkup masalah kalam, antara lain tentang sifat Allah. Sifat Allah berbeda dengan nama Allah. Nama-nama yang baik Allah ada 99, sebagaimana didapati dalam Al-Quran yang disebut dengan 99 Asma'ul Husna. Baik Asma'ul Husna maupun sifat Allah merupakan bagian dari akidah Islam. Sifat Allah dikaji dalam akidah ilahiyah dan akidah nubuwiyah. Konsep ini biasa disebut dengan istilah Aqaid 50, yang terdiri dari yang pertama, sifat wajib Allah yang berjumlah 20, yang kedua, sifat mustahil Allah yang berjumlah 20 juga, yang ketiga, sifat jaiz Allah yang berjumlah 1, yang keempat, sifat wajib bagi Rasul Allah yang berjumlah 4, yang kelima, sifat mustahil bagi Rasulullah yang berjumlah 4, dan yang terakhir, sifat jaiz Rasulullah yang berjumlah 1. Sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala ada 20 sifat, yaitu wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, qalam, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan,
kaunuhu ngaliman, kaunuhu hayat, kaunuhu samingan, kaunuhu basiran, dan kaunuhu mutakaliman. Adapun sifat mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berarti sifat yang tidak mungkin ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya yaitu adam, hudus, fana, mumatsalatul lil hawadis, qiyaumuhu bighairi ta'adud, karohah, jahlun, maut, syamam, umyun, bukmun, kaunuhu ajizan, kaunuhu qorihan, kaunuhu jahilan, kaunuhu mayitan, kaunuhu asham, kaunuhu a'ma, dan kaunuhu abkama. Sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya sifat yang boleh ada dan boleh tidak ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat jaiz Allah hanya satu, yaitu bahwa Allah dapat melakukan segala hal yang mungkin dan tidak mungkin dapat dilakukannya. Adapun sifat wajib bagi Rasul Allah ada 4. Yang pertama yaitu sidik, yang berarti jujur. Nabi dan Rasul pasti melakukan segala hal dengan kejujuran, seperti halnya Nabi Ibrahim alaihi salam yang menyampaikan kepada ayahnya bahwa menyembah berhala merupakan perbuatan yang salah. Lalu yang kedua ada amanah, yang berarti dapat dipercaya. Yang ketiga ada tabligh, yang berarti menyampaikan wahyu. Nabi dan Rasul pasti menyampaikan wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mungkin disembunyikan. Seperti halnya Nabi Muhammad SAW yang menyampaikan ayat-ayat Al-Quran kepada umatnya dan tidak disembunyikan oleh beliau. Yang terakhir yaitu fatonah, yang berarti cerdas. Nabi dan Rasul diberi kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dapat memerangi kaumnya yang berada di jalan yang salah dan mengajaknya agar berada di jalan yang benar, yaitu jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ada sifat mustahil bagi Rasul Allah, yaitu sifat-sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Rasul Allah. Yang pertama ada kizib, yang artinya bohong atau berdusta. Yang kedua khianat, yang artinya tidak dapat dipercaya. Yang ketiga kitman, yang artinya menyembunyikan. Dan yang keempat baladoh, yang artinya bodoh. Seperti halnya Nabi Muhammad SAW, beliau memang tidak bisa membaca dan menulis, tetapi beliau sangat pandai menyampaikan wahyu yang telah diberikan oleh Allah dan menyebarkannya kepada umatnya. Sifat jaiz bagi Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu segala sifat kemanusiaan yang ada pada diri Rasul sebagai seorang manusia dan tidak mengurangi kedudukannya sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat-sifat jaiz tersebut yaitu seperti rasa lapar, haus, sakit, tidur, senang, sedih, berkeluarga, dan lain sebagainya. Bahkan, seorang Rasul juga dapat meninggal dunia karena memang beliau merupakan seorang manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Angelina Lisdianti Wijaya. Di sini saya akan menjelaskan poin D tentang implementasi iman dan takwa dalam kehidupan modern. Kita tidak heran bahwa kehidupan modern adalah banyak muncullah konflik-konflik yang tersebar di mana-mana. Masalah sosial budaya merupakan alam pikiran dan realitas kehidupan masyarakat yang berkembang sangat pesat sehingga menimbulkan beberapa konflik yang secara agama Islam maupun dengan non-agama Islam. Contohnya, dalam kehidupan zaman modern ini yaitu menjadikan bangsa Indonesia terpecah belah akibat adanya perbedaan pendapat maupun yang lain-lainnya. Adaptasi modernisme pun tidak dilakukan secara total, melainkan menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang terombang-ambing dan menjadikan bangsa yang penghayal. Contohnya, muncullah berbagai konflik di berbagai bidang. Pertama, di bidang ekonomi. Indonesia semakin terpuruk karena akibat adanya adaptasi sistem kapitalisme
antara korupsi dengan korupsi besar-besaran. Tidaklah kita ingat bahwa korupsi itu merupakan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Bukhari Muslim yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Sa'id ibni Jabir ibni Amrin ibni Nupalin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man iqtata'a sibram minal ardi julman tawaqallahu iyyahu yaumal qiyamati min syab'in ardin, yang artinya diriwayatkan dari Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang mengambil sejengkal tanah secara dolim, maka Allah akan mengalungkan di leher pada hari kiamat nanti setebal 7 lapis bumi. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu dapat keberuntungan. Nah, di situ saja sudah Allah menjelaskan bahwa perbuatan-perbuatan itu merupakan keji. Tapi mengapa banyak umat Islam yang melakukan tersebut? Karena umat Islam memiliki ilmu yang salah, disebabkan karena zaman kehidupan modern ini yang kehidupannya serba mudah, serba bisa, dan cenderung boleh. Ini yang membedakan antara zaman sekarang dan zaman yang dulu, yang sangat kental dalam kondisi religius, sehingga meningkatkan iman dan takwa seseorang. Oke, sekian. Selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya bernama Putri Wulandari. Saya akan melanjutkan materi bagian D, yaitu implementasi iman dan takwa dalam kehidupan modern. Dalam sehari-hari, realitas membuktikan bahwa sosialisasi takwa sekarang, baik yang berbentuk syariat seperti puasa dan lain-lain, atau bentuk normatif seperti himbauan khotib dan lain-lain, terlihat kurang mengena. Ini dikarenakan beberapa faktor, yaitu muslim yang bersangkutan belum paham betul makna dari takwa itu sendiri, sehingga membuatnya enggan untuk memulai. Ketidaktahuannya tentang bagaimana, dari mana, dan kapan dia harus memulai merilis sikap takwa, kondisi sosial di mana dia hidup tidak mendukung diri. Oleh karenanya, setiap individu muslim harus paham pos-pos alternatif yang harus dilaluinya. Di antaranya yang paling awal dan utama adalah ghudul basar, atau memalingkan pandangan. Karena pandangan dalam arti mata dan telinga adalah awal dari segala tindakan, penglihatan atau pendengaran yang ditangkap oleh panca indera, kemudian diteruskan ke otak, lalu direfleksikan oleh anggota tubuh, dan akhirnya berimbas ke hati sebagai tempat bersemayam takwa. Adapun peran iman dan takwa dalam menjawab problem dan tantangan kehidupan modern, yaitu iman melenyapkan kepercayaan pada kekuasaan benda. Iman menanamkan semangat berani menghadapi maut. Iman menanamkan sikap self-help dalam kehidupan. Iman memberikan ketenangan jiwa. Iman memberikan kehidupan yang baik. Iman melahirkan sikap ikhlas dan konsekuen. Iman memberikan keberuntungan, dan iman mencegah penyakit.